Shalom Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Merturia hari Senin tanggal 27 Oktober 2025. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terpilih dari kitab Yesaya pasal 58 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-12. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu. Kami mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan, anugerahkan bagi kami. Pada saat ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami memohon hikmat penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan berbicara bagi kami atas apa yang hendak Tuhan perkatakan untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Kitab Yesaya pasal 58 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-12. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau ingini sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tapi juga yang mau melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Bapak, Mama, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Saya yakin dan percaya setiap kita datang dengan hati yang terbuka untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tema yang menuntun kita dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah Tuhan memberkati keluarga. Setiap keluarga tentu rindu ya mengalami yang namanya berkat Tuhan. Bahkan dalam setiap doa keluarga kita sering meminta supaya Tuhan memberkati kita, begitu. Ini menandakan bahwa semua kita sebagai keluarga mau hidup damai, mau hidup cukup, mau punya keluarga yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Banyak orang berpikir bahwa berkat Tuhan itu bisa didapat kalau berdoa, kalau rajin ibadah, kalau aktif dalam pelayanan, pasti nanti berkat Tuhan itu ada-ada saja begitu. Tapi hari ini firman Tuhan datang dan menyapa kita, mau kasih tahu kita bahwa hal-hal yang tadi itu tidak cukup, karena berkat Tuhan itu tersedia bagi mereka yang hidupnya penuh dengan kasih dan keadilan. Ketika kita membaca bagian kitab Yesaya pasal 58, bagian ini ditulis
pasca pembuangan. Ketika bangsa Israel sudah kembali dari Babel ke tanah mereka, mereka sudah mulai membangun kembali bait Allah dan kehidupan rohani. Tapi apa? Kehidupan sosial dan moral mereka itu rusak. Mereka fokus untuk berpuasa, untuk berdoa. Tapi dalam tindakan mereka terhadap sesama, mereka tidak peduli. Apalagi terhadap orang miskin. Mereka tidak berpihak. Sehingga jawaban Tuhan bagi umatnya, umat yang ingin diberkati, Tuhan mau bilang, kalau kalian mau berkat, maka hidupilah kasih itu dalam tindakan nyata. Hati yang tulus itu mendatangkan terang dan jawaban Tuhan. Apabila engkau menyerahkan diri kepada orang lapar dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap. Dalam konteks Israel waktu itu, orang suka sekali beribadah. Tapi apa? Mereka suka memanfaatkan orang miskin. Tuhan mau bilang, Tuhan tidak membutuhkan ibadah yang indah, tapi Tuhan mau hati yang penuh kasih. Sehingga setiap kita sebagai keluarga Tuhan, kita semua dipanggil untuk menjadi berkat. Kita dipanggil untuk memiliki hati yang terbuka. Kita tidak boleh sibuk sendiri ya. Karena kita tahu bahwa ketika kita bekerja, kita sudah tuntas untuk mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab kita. Kita bekerja untuk diri kita sendiri, dan kita tidak peduli terhadap orang lain. Di dalam kehidupan kita, Tuhan memanggil kita. Tuhan menuntun dan menguatkan kita. Itu adalah kekuatan firman Tuhan. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Ia akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan membaharui kekuatanmu. Tuhan berjanji, Tuhan menuntun dan memuaskan setiap hati yang terbuka. Dalam kehidupan sebagai keluarga Tuhan, keluarga yang diberkati itu adalah keluarga yang saling membangun, keluarga yang tidak hanya fokus terlihat apa yang di luar, tapi juga mampu fokus terhadap hal-hal yang memulihkan dari dalam. Dan dalam relasi sebagai keluarga, setiap keluarga yang diberkati Tuhan itu akan dipakai untuk memperbaiki hubungan yang rusak, untuk memperbaiki relasi yang tidak baik menjadi relasi yang baik. Itulah gambaran kehidupan pemulihan dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sehingga Tuhan itu memberikan berkat terindah, yaitu kasih, untuk kita dapat memaknainya dan melakukannya dalam hidup kita. Tetapi jika kita menahan dan meniadakannya dalam hidup kita, tentu kita tidak akan bisa menjadi berkat bagi keluarga kita dan bagi orang-orang di sekitar kita. Marilah kita membuka hati kita untuk mau dipakai Tuhan, untuk membangun, mengasihi sesama dengan tulus hati, sehingga damai sejahtera itu tetap dan terus dinyatakan dalam hidup ini. Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan berterima kasih. Pada saat ini kami akan melanjutkan seluruh kehidupan kami. Biarlah tangan Tuhan menolong kami untuk kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Walaupun kami lemah, kami terbatas, biarlah Tuhan tetap memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.